Teman-teman, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian dan bagaimana perjalanan imannya dari iman yang bertentangan, yaitu iman yang tidak percaya Tuhan Yesus atau dia berlatar belakang Muslim, dia dari Islam. Saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim, Islam. Inilah saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang kesaksian ya, yang dimana dihadirkan Yusuf Manubulu ya, pendeta Yusuf Manubulu ya, yang dimana murtadin ini mempunyai daya jual ya, itu dulu ya, tapi tidak untuk sekarang ya. Orang-orang sudah tahu dimana murtadin ini hanyalah tipu-tipu ya, yang sesungguhnya mereka itu adalah kadal ya, kafir dari semenjak lahir, mengaku sebagai seorang murtadin. Nah, ini menjadi daya jual Yusuf Manubulu kala itu ya. Tapi untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi karena memang banyak kritikan sana kemari dan sudah terbongkar bahwasanya itu semua hanyalah tipu-tipu gitu. Jadi ini ada murtadin ini konyol ya. Jadi katanya dididik ya sebagai Islam dan sampai sekarang Islam. Pokoknya ngaco lah ini ya, namanya juga settingan. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Kita akan sapa dulu narasumber kita, Kang Asep. Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Perkenalkan, nama saya Asep Kurnia. Saya biografi saya dari Muslim, saya Islam. Saya mulai TK, SD, SMP sampai SMA pun saya sebagai Islam. Saya sampai kerja pun masih Islam, Muslim. Terus saya ngaji, kebetulan ibu saya seorang haji, bapak saya haji, kebetulan bapak saya haji, ibu saya haji. Saya juga pernah umroh. Pada saat itu saya dapat hadiah dari salah satu online. Itu saya pergi umroh pada saat itu tahun 2020 ya, 2019 saya umroh. Saya dapat hadiah umroh. Dari kecil saya dididik sebagai Muslim, sebagai Islam. Saya ngaji, saya sholat, saya puasa, saya sedekah, terus saya mengerjakan apa yang diperintahkan dari agama saya yang lalu. Saya taat dengan agama saya. Saya juga pernah menjadi marbot di salah satu masjid di daerah Tangerang. Saya juga aktif. Marbot itu apa, Kang Asep? Marbot itu apa? Mungkin banyak orang yang belum tahu. Iya. Jadi kebetulan saya aktif di Pemuda Remaja Islam Masjid, Pak. Gitu kan, gitu. Jadi pada saat itu saya masuk dalam organisasi Pemuda Remaja Islam. Nah, itu saya bidangnya di kebersihan, gitu kan. Jadi saya bersih masjid, terus ngepel, nyapu, pokoknya intinya saya bagian marbot. Misalnya kalau Jumat itu bagian saya gelar sajadah, gelar karpet. Sebelum sholat Jumat tuh saya aktif gitu kan, ngepel kan dibersihin dulu. Terus saya juga kalau
tiap bulan suci Ramadan saya aktif tadarus. Tadarus pembacaan kitab suci Al-Qur'an gitu kan. Saya aktif. Nah itu saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim Islam. Saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim Islam. Gitu. Ya. Jadi apa yang terdidik dibina sama orang tua saya, ya itulah yang saya jalanin. Gitu kan. Karena bapak saya haji, ibu saya haji, cuman kebetulan bapak saya tahun 96 sudah meninggal 96. Jadi saya bimbingannya dari sekarang dari ngikut orang tua, dari ibu. Gitu. Sampai anak saya pun satu-satunya itu saya yang didik secara Islam. Saya yang kadang-kadang kalau malam saya ngajak ngaji apa gitu. Saya gitu, pendeta. Itu aja. Terus bagaimana doktrin yang diterima pada waktu itu kalau istilahnya diaplikasikan ke di dalam pergaulan? Misalnya kalau dengan orang Kristen harus bagaimana? Apa yang Kang Asep waktu itu terima dari didikan-didikan ustadz atau mungkin guru-guru agama? Apa yang dipahami waktu itu? Kalau waktu didikan saya di Islam itu, ya misalnya kalau wudhu itu kan, kita kalau wudhu itu kan kalau kita bersentuhan dengan jamaah lain itu kan nggak boleh. Jadi harus diulang. Kalau kita bersentuhan kita ngulang. Maksudnya kita bukan bersentuhan dengan, kalau laki melaki sih nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau bukan muhrimnya katanya nggak boleh. Bagaimana doktrin yang diterima pada waktu itu kalau istilahnya diaplikasikan ke di dalam pergaulan? Misalnya kalau dengan orang Kristen harus bagaimana? Apa yang Kang Asep waktu itu terima dari didikan-didikan ustadz atau mungkin guru-guru agama? Itu kan. Jadi saya berapa waktu itu pernah ya, namanya kita masjid satu pintu ya bersentuhan kan, jadi wudhu lagi gitu kan. Gitu akhirnya ya sholat saya sempat ketinggal karena saya harus berapa kali wudhu kan gitu. Inilah saya Pak. Nah, demikian tadi kaum muslimin. Bikin kita ngakak, bikin kita tertawa ya kadang-kadang. Ya Allah, ya demi running tag ya, demi rekening yang pada akhirnya pun dicabut ya, tidak juga dapat sumbangan juga ya kan. Tapi masya Allah, ini orang-orang kafir nih memang segera mencoba membuat tipu daya ya, membuat tipu-tipu di mana mereka itu mempunyai niat untuk memikat umat Islam menjadi murtad dari agamanya ya. Namun ya itulah Allah berkehendak lain ya, dimana tipu-tipu mereka makar kepada Allah, maka Allah pun bayar lunas dari segala sesuatu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka dustakan. Jadi ya pada akhirnya para murtadin ini semenjak kejadian KC ini sudah ketakutan, mereka tidak mau bersaksi-saksi dusta lagi, dan ya itu karena takut diselidiki gitu ya, karena berujung pada hukum gitu. Karena memang Yusuf Manubulu itu sangat benci sekali dengan Islam itu, karena memang dia berkawan akrab sama Saifuddin Ibrahim gitu ya. Bahkan Ustadz Kainamo itu diserang. Jadi dia Yusuf Manubulu ini memang mempunyai dendam pada umat Islam, di mana para pendeta itu masuk Islam gitu ya. Jadi mereka kan risau, galau ya, kusar. Jadi ya itulah membuat hal-hal yang sifatnya tipu-tipu dusta ya, dimana tidak ada kebenaran di sana. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.